Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita, teman-teman, petani sawit dari nol. Kali ini teman-teman kita berbagi bersama di kebun yang sering kita reviewkan di channel ini, mulai dari tanam, mulai dari umur berapa bulan sehingga sekarang sudah berusia 21 bulan, teman-teman. Ini sawit jenis PPKS 239 yang kita pesan melalui balai benih atau melalui aplikasi My Sawit, teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih pemula yang belajar bersama atau mengikuti channel kita dari awal bisa ikuti channel ini mulai dari pertama channel ini berdiri, ini penanaman pertama sawit ini, teman-teman. Jadi untuk sekarang sudah berusia 21 bulan ini kita selalu mereview sawit kita ini, teman-teman, dan berbagi bersama bagaimana perawatannya, bagaimana perkembangannya, teman-teman. Dan sekarang di usia 21 bulan ini rencana kita hentikan kastrasi, teman-teman. Dan akan kita rencanakan panen perdananya di usia 27 bulan, teman-teman. Semoga ini tercapai, teman-teman, rencana kita ini. Ini saya sudah cukup puas dengan bonggolnya ini, teman-teman, batangnya, teman-teman. Memang kalau dari video ini nampaknya kecil, teman-teman, tapi kalau dibandingkan dengan di real di lapangannya ini cukup besar, teman-teman. Pelepahnya juga lebar-lebar. Ini sangat puas saya dengan perkembangan sawit PPKS 239 saya ini, teman-teman. Memang di sini ada campuran Simalungun juga, teman-teman. Tapi perkembangannya yang PPKS 239 juga oke juga nih, teman-teman. Mantap juga ini. Yang Simalungun bagian atas dan ini jenis PPKS 239 pelepah panjang, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat dari pelepahnya sudah nampak sekali ini pelepah panjang. Dan bagian atas ada Simalungun, teman-teman, dan itu sekitar 30%-an dari 100 pokok, teman-teman. Ini kita tanam memang ada seratusan pokok, ya kurang lebih lah seratusan pokok ini, teman-teman. PPKS 239 dan Simalungun waktu itu kita gabung. Di bagian bawah ini adalah PPKS 239, teman-teman. Ini bonggol dan batangnya nih, pelepahnya nih cukup memuaskan nih, teman-teman. Ini memang rutin kita lakukan kastrasi, teman-teman. Makanya dari bonggol dan batangnya ini luar biasa ini, teman-teman. Perkembangannya, teman-teman. Bisa dilihat dari pelepahnya juga cukup memuaskan atau lebar nih, teman-teman. Ini memang efek dari kastrasi juga, teman-teman. Tidak bisa jauh dari bantuan kastrasi. Ini sangat membantu. Sebenarnya kalau tidak dikastrasi ini buahnya sudah keliling, teman-teman. Teman-teman juga bisa membandingkan buat teman-teman yang punya jenis PPKS 239 ini. Kalau tidak dikastrasi, semuanya keliling buahnya, teman-teman. Ini memang karena kita rutin melakukan kastrasi, tidak sempat mengeluarkan buah. Melalui bunga dompet saja sudah kita lakukan kastrasi, teman-teman. Makanya perkembangan batang maupun bonggolnya ini luar biasa, teman-teman. Ini ada ilalang juga, teman-teman, di tengah ini akan kita semprot lagi. Kita jaga gulmanya ini, teman-teman. Ilalang ini cukup cepat penyebarannya kalau menggunakan racun kuning, teman-teman. Racun hijau, teman-teman. Makanya kita kalau untuk ilalang kita menggunakan racun kuning, teman-teman. Ini seperti ini, teman-teman, bonggolnya, teman-teman. Kalau di video ini ya bisa dikatakan kecil nih, teman-teman. Tapi kalau real di lapangannya ya saya cukup puas, teman-teman. Ini bekas-bekas kastrasi kita juga nampak nih, teman-teman. Sebelum menjadi buah itu sudah kita buang bunga-bunga dompetnya yang muncul, teman-teman. Makanya kita berani menghentikan kastrasi di usia 21 bulan, teman-teman. Jadi memang bibit yang kita tanam ini waktu itu masih sangat kecil di usia 6 bulanan, teman-teman. Tapi perkembangannya luar biasa ini, teman-teman. Ini teman-teman lihat bonggolnya ini. Mengerikan, teman-teman. Ini perbandingan dengan dodos nih. Luar biasa, teman-teman. Kalau di video ini kayak kecil, teman-teman, tapi kalau teman-teman melihat secara langsung, kalau menurut saya ini secara langsung ini cukup besar, teman-teman. Apalagi kalau sudah mengeluarkan buah nanti di usia 27 bulan, saya yakin ini buahnya sudah besar-besar, teman-teman. Karena memang
uh, pertumbuhan buah dari pembuahan bunga terakhir di usia 21 bulan ini saya perkirakan, dan ya standarnya ya 6 bulanan sudah bisa panen perdana teman-teman setelah di kastrasi terakhir teman-teman. Makanya kita prediksi di usia 27 bulan bisa kita panen perdana teman-teman. Ini rutin kita kastrasi ya teman-teman. Makanya ini sawitnya luar biasa ini perkembangannya teman-teman. Ya pemupukannya sering kita bahas di channel ini teman-teman. Sering kita review, sering kita kasih masukan, serta saya juga mendapat masukan dari teman-teman semuanya dari bagaimana perawatan sawit TBM ini teman-teman. Karena saya selalu membagikan atau mereview perkembangan sawit saya ini teman-teman. Dan teman-teman juga membantu saya di dalam memberi saran masukan kepada saya teman-teman. Makanya saya banyak belajar juga di mendirikan channel ini juga untuk saya belajar dan juga buat membagikan bagaimana belajar pemula sebagai petani sawit. Nah, mulainya dari nol teman-teman. Dan ini luar biasa teman-teman. PPKS 239 memang bibit unggul tidak mengecewakan teman-teman. Perkembangannya oke. Padahal ya kalau teman-teman tahu saya pupuknya pakai apa ya, bisa cek lah di video-video kita sebelumnya teman-teman. Hanya menggunakan pupuk-pupuk murah teman-teman. Dan juga ya dosisnya di bawah standar teman-teman. Itu yang saya gunakan di kebun saya ini teman-teman. Yang selanjutnya memang kastrasi itu sangat berpengaruh teman-teman. Kembali ke kastrasi, memang kastrasi itu sangat mempengaruhi teman-teman. Ini teman-teman memang melihatnya di video ini kurang lah ya, nampak kecil, tapi kalau ada orang yang berdiri di sampingnya ini luar biasa teman-teman. Saya sangat puas dengan perkembangannya. Ini profesional sekali perkembangan dari daun, pelepah dan batangnya ini teman-teman. Makanya saya ya menyarankan lah buat teman-teman yang masih pemula, yang masih mau mulai merintis, mau nanam sawit, kunci utamanya bibit unggul teman-teman. Kunci utamanya. Untuk perawatannya ya kunci utamanya lagi gulma, penjagaan gulma teman-teman. Itu yang utama kita jaga teman-teman. Dan ini dompet-dompetnya ini mungkin akan kita buang untuk terakhir kalinya ya teman-teman. Karena dompet ini sudah lebar sekali ini teman-teman. Sudah sangat besar ini dompetnya. Makanya harus kita lakukan pembuangan terakhir teman-teman. Sayang juga kalau kita buang terus teman-teman, karena memang sudah ada harganya ini teman-teman. Sudah bisa dijual, dan di sini harganya juga cukup ya cukup lah untuk membeli pupuk teman-teman. Di harga di sawit buah pasir seperti ini masih laku di sini teman-teman. Jadi kalau kita buang terus ya kapan kita mampu bantu buat beli pupuk teman-teman. Karena kita memang petani pemula ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini perbandingan dengan dodos kastrasi kita teman-teman. Memang luar biasa, bibit unggul tidak mengecewakan teman-teman. Makanya saran dan masukan untuk dari teman-teman juga sangat berpengaruh buat perkembangan sawit kita ini teman-teman. Dan juga saya juga banyak belajar dari teman-teman yang sering komen di bawah, makanya saya selalu respon teman-teman. Jarang saya tidak merespon masukan dari teman-teman di komentar-komentar video kita ini teman-teman. Dan saya cukup puas dengan perkembangan sawit saya, dan saya mengucapkan terima kasih luar biasa buat teman-teman semuanya yang terus menyupport channel kita ini, terus menonton dan membagikan video kita ini, dan bisa membantu kita semua yang petani pemula yang sama belajar mulai dari nol untuk membangun kebun sawit kita teman-teman. Biarpun kebun kita ini sedikit, biarpun kebun kita ini ya perawatannya seadanya dan keadaan keuangan kita pas-pasan, tapi kalau dengan sistem yang murah seperti kita lakukan ini ya tetap mampu kita melakukan atau memiliki kebun sawit seperti ini teman-teman. Ini cukup dengan 100 atau 150 pokok ini sudah mampu menghidupkan kita teman-teman. Ya kalau untuk hidup-hidup biasa saja ini cukup teman-teman. Karena bibit unggul
luar biasa nanti hasilnya teman-teman. Mungkin ini yang dapat kita bagikan bersama, pelajaran buat kita. Terima kasih sudah menonton. Salam petani sawit dari nol.